seperti sedia sampai tujuan hingga pulang kembali. Lapangkan hatinya, besarkan rasa sabarnya guna menerima semua kedapatan. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini belum terketuk hatinya, semoga Allah bukakan pintu hatinya untuk bisa menghadiri Thalibul Ilmi di depan. Amin. Ya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Yang saya hormati. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama tuhibbu wa tarda. Allahumma rabbana shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Radina billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali setelah bulan yang lalu juga berjumpa di waktu yang bersama di pekan pertama. Itu hari Ahad pekan pertama. Ini kita jumpa lagi dan momen perjumpaan kita di pagi hari ini bagi yang berhari raya hari Kamis, ini masih hari Tasyrik. Ini hari rayanya Kamis apa Rabu? Kamis, berarti masih hari Tasyrik ya. Nah, hari Tasyrik itu masih hari yang wajib makan, tidak boleh puasa. Haram hukumnya untuk berpuasa, berarti kebalikan dari haram adalah wajib. Wajibnya ngapain? Makan. Mudah-mudahan ini makan kita hari ini, pagi hari ini diberikan pahala yang besar. Karena hukumnya wajib. Kalau puasa malah haram, nggak boleh. Jadi sekarang kita wajib makan. Apalagi kalau makannya pakai yang disembelih kemarin. Istimewa, lebih barokah. Ini sudah habis belum ya? Masih di freezer. Baik. Jadi kita diwajibkan makan di hari-hari ini, terutama ada 5 hari yang kita wajib makan, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Hadirin rahimakumullah, di hari tasyrik ini alhamdulillah Allah Ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam sebuah momen istimewa yaitu Thalibul Ilmi. Dan insya Allah nanti kita ngaji sebuah surat yang singkat sekali, ringkas, hanya terdiri dari 4 ayat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk memahaminya, mudah pula untuk mengamalkan hikmah dari surat yang akan kita bahas nanti dan diberikan keistiqomahan. Tidak panjang lebar mukadimah, Bapak Ibu, semoga waktu yang singkat yang cukup nanti untuk menjelaskan satu surat yang tidak panjang, walaupun sebenarnya isinya padat. Kita baca bersama-sama surat yang akan kita kaji tafsirnya, itu surat Quraisy ayat 1 sampai ayat 4. Pada hafal semuanya? Ada yang belum hafal? Kalau belum hafal silakan dilihat tulisannya.
Kita baca dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Dalam membaca Al-Quran harus diperhatikan panjang pendeknya, huruf-hurufnya. Kemudian yang tidak boleh lupa adalah dengung-dengungnya. Ya, surat ini walaupun pendek tapi dengungnya cukup banyak. Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu cukup menyimak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada beberapa tempat yang dengung, terutama di ayat 4. Ada banyak tempat yang berdengung, mohon diperhatikan. Banyak orang yang tidak perhatian dengan dengung, jadi dikiranya kalau sekedar alladzi at'amahum min ju' itu sudah berdengung, padahal belum. Dengung itu ditahan minimal selama 2 ketukan atau 1 alif. Alladzi at'amahum min ju' ditahan sebentar. Dengung itu suara yang keluar dari hidung, bukan dari mulut. Kalau dari mulut tidak mungkin bisa berdengung. Dengung itu mesti dari hidung. Oke. Itu sedikit tentang ilmu tajwid. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi lebih detail di kesempatan yang berbeda. Surat ini menjadi perbedaan pendapat ulama, apakah diturunkan di Mekah atau diturunkan di Madinah. Tapi cukup banyak ulama yang mengatakan ini diturunkan di Mekah, karena konteksnya adalah orang-orang yang berasalnya dari Mekah dan tinggalnya juga di Mekah. Dan ada kata al-bait. Bait di situ adalah rumah yang dimaksud adalah Ka'bah. Ka'bah lokasinya ada di Mekah. Jadi banyak ulama yang mengatakan ini surat turunnya di Mekah. Wallahu a'lam. Li'ila fi Quraisy, ini semacam kalimat takjub. Jadi Allah takjub, Allah kagum dengan kebiasaan orang Quraisy. Yang itu aslinya adalah kebiasaan mereka, tapi kebiasaan itu saking hebatnya, saking luar biasanya, Allah abadikan, kemudian bahkan dijadikan sebagai ayat Quran. Jadi Allah masukkan dalam informasi yang nanti bisa kita nikmati di dalam ayat Quran. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu Allah jadikan ayat, Allah jadikan sebagai bagian dari kitab suci. Itu kan istimewa. Panjenengan punya kebiasaan apa yang istimewa? Masyarakat kita ini punya kebiasaan apa yang istimewa? Apa? Kalau lebaran. Mudik. Loh, ini kan katanya dengan perjalanan. Perjalanan kita yang istimewa paling yang mudik doa ya. Tapi tidak pernah Allah jadikan itu sebagai bagian dari kitab suci, enggak. Ya, dibiarkan jadi kebiasaan saja. Tapi itu kebiasaan orang Quraisy, safarnya mereka itu Allah jadikan sebagai bagian dari kitab suci. Berarti itu istimewa, safar yang sangat istimewa. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Kebiasaan mana yang membuat Allah kagum? Itu kebiasaan orang Quraisy yang dilakukan pada musim dingin dan pada musim panas.
Musim dingin kemana, musim panas kemana? Musim dingin itu mereka berangkat ke arah selatan. Selatannya Mekah itu kemana? Yaman. Musim panas ke utara. Utara berarti ke Syam. Syam itu sekarang ya Palestina dan sekitarnya. Ke musim dingin ke Yaman, musim panas nanti ke utara. Kalau orang di Arab musimnya ada berapa? Ada 4. Kalau kita dua ya. Dua. Tapi kan nggak jelas ya. Duanya yang mana? Kota ganti kota terus. Orang Arab itu ada 4 musimnya. Musim apa? Musim kawin juga. Jadi mereka punya 4 musim. Ada musim dingin, musim panas, seperti yang disebutkan di ayat. Kemudian ada musim gugur, ada musim semi. Setiap musim itu jangka waktunya sama, stabil sekitar 3 bulanan. Musim dingin ya 3 bulan, musim panas ya 3 bulan. Mereka di musim dingin nanti melakukan safar untuk berniaga, berdagang ke arah selatan, ke arah Yaman. Musim panas nanti ke utara. Nah, hadirin rahimakumullah, tapi sebelum kita sebutkan mereka safar itu seperti apa istimewanya, kok Allah abadikan dalam ayat Quran safarnya mereka itu. Berarti kan ada sesuatu yang istimewa pada safarnya orang Quraisy. Baik, sebelum itu ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau. Ada kalimat dari Rasulullah SAW tentang Quraisy. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin. Allah mengistimewakan orang-orang Quraisy dengan 7 hal. Allah mengistimewakan orang Quraisy dengan 7 hal. Yang pertama, anni minhum wa anna nubuwata fihim. Yang pertama, kata Nabi, saya dari kalangan orang Quraisy, dan kenabian itu Allah berikan juga kepada orang Quraisy. Paham betul? Maksudnya Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Itu membuat Quraisy itu menjadi istimewa. Wal hijabah. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada orang Quraisy al-hijabah was-siqayah fihim. Hijabah itu ini. Jangan tahu Ka'bah. Ka'bah itu ada kain penutupnya kan? Ada ya. Oke, itu yang punya hak untuk menutupkan kiswahnya, membersihkan, mencuci, ngasih minyak wangi. Itu orang Quraisy. Dan tidak sembarang orang, dan semua orang boleh. Kemudian sikoyah itu kebiasaan orang Quraisy memberi makan minum kepada jamaah haji. Itu sudah biasa mereka lakukan dari dulu sejak zaman turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang Quraisy itu nasab keturunannya ke Nabi Ibrahim. Nah, nasabnya ke bapaknya paling atas sana adalah Nabi paling atas. Kalau paling atas ya jelas Nabi Adam ya. Nah, maksudnya yang ketemu Nabi paling dekat itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Sekarang masih hari tasyrik, orang masih biasa membicarakan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi bapaknya Quraisy itu ke atas sana ketemu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi kebiasaan orang Quraisy, karena memang mereka punya keturunan kebangsawanan sampai ke Nabi Ismail sana, dan yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu nanti mereka punya hak luar biasa terhadap Ka'bah. Dan mereka Allah berikan keistimewaan luar biasa karena keberadaan Ka'bah. Salah satunya adalah hijabah, yaitu memberi kiswah dan siqayah, memberi minum kepada jemaah haji. Bagi yang pernah haji, dengan pasti akan merasakan bagaimana luar biasanya orang Arab sana yang kita tidak tahu dia Quraisy atau bukan. Pelayanan mereka terhadap jamaah haji itu luar biasa. Terutama urusan konsumsi luar biasa, makan minum disediakan luar biasa. Jangankan pada musim haji, hari-hari biasa saja, kalau dengan berada di Masjidil Haram, terutama hari Senin atau hari Kamis, itu hari puasa kan, disediakan apa? Sore harinya pas maghrib
Dia buka puasa, ada zam-zam tinggal ambil kurma luar biasa. Dan itu pelayanan mereka terhadap urusan konsumsi itu luar biasa. Kenapa bisa begitu hebatnya? Karena mereka tinggal di negeri yang tandus, di negeri yang kekurangan bahan makanan, kekurangan air. Tapi justru sebaliknya, pelayanan mereka terhadap makanan dan minuman itu luar biasa. Nah, mungkin di negeri kita, negeri yang biasa berlimpah makanan dan minuman, kalau kita dihidangkan makanan minuman kan sudah biasa. Karena memang makanan minuman sudah berlimpah di negeri ini. Tapi di negeri yang seperti negeri Mekah sana, itu sungguh luar biasa. Itu pemandangan yang ajaib. Negeri yang kekurangan air, negeri yang kekurangan bahan makanan, kok bisa begitu hebat pelayanannya kepada makanan dan minuman, terutama jamaah haji, itu jadi sangat istimewa. Jadi Rasul mengatakan orang Quraisy diistimewakan dengan 7 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad dari kalangan Quraisy. Yang kedua, orang Quraisy yang berhak memberikan kain penutup untuk Ka'bah dan minuman kepada jamaah haji. Wa annallaha nasarahum 'alal fil. Yang ketiga, Allah menolong mereka dari ancaman pasukan bergajah. Pasukan apa nih? Bergajah. Pasukannya siapa? Abraham. Nanti dikisahkan di surat sebelumnya ini, surat Al-Fil. Jadi surat Al-Fil, surat Quraisy itu ada hubungannya sangat erat. Kalau pada bulan lalu kita ngaji surat Al-Ma'un. Apa ada hubungannya dengan surat Quraisy? Ada juga, ada hubungannya. Ada, nanti kita ketemu nanti di ayat di bawahnya. Yang keempat, wa annahum 'abadullaha 'azza wa jalla 10 sinina la ya'budu ghairuhum. Ini yang tidak mungkin ditandingi oleh suku bangsa manapun di muka bumi hari ini. Bahwasanya selama masa 10 tahun lamanya bumi ini yang beribadah kepada Allah hanya dari kalangan Quraisy. Semasa 10 tahun lamanya di permukaan bumi manusia yang beriman hanya dari kalangan Quraisy. Sejak kapan itu? Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi Rasul, yang mau beriman hanya orang Quraisy. Walaupun nggak banyak, sekitar 10 tahun ke depan. Nanti di 10 tahun, di tahun yang ke-11 baru mulai banyak yang masuk Islam dari kalangan luar Quraisy. Tapi di 10 tahun pertama yang masuk Islam dari kalangan Quraisy. Maka Rasul katakan 10 tahun lamanya muka bumi ini yang beriman hanya orang Quraisy. Kan istimewa. Lah yang lebih istimewa lagi yang di atasnya lagi itu Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim itu di masa beliau hidup sekian puluh tahun lamanya yang beriman kepada Allah hanya beliau dan keluarganya saja. Nabi Ibrahim, Ibu Sarah, satu lagi ponakannya Nabi Lut alaihissalam. Di sekian puluh tahun di muka bumi yang beriman cuma 3 orang. Nabi Ismail belum lahir, Ibu Hajar belum ada. Yang beriman di muka bumi hanya 3 orang. Itu diulang lagi nanti sejarahnya oleh Quraisy. Yang beriman di muka bumi hanya segelintir orang, itu pun hanya dari kalangan Quraisy 10 tahun. Kebayang apa betul? Halo? Jangan megang rekor, Pak. Megang rekor. Hah? Sekampung ini yang muslim satu keluarga dong misalnya, itu istimewa. Keluarga itu jadi istimewa. Lah ini bukan sekampung, sepermukaan bumi yang beriman hanya Quraisy saja. 10 tahun lamanya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Allah Ta'ala menurunkan satu surat untuk menceritakan orang Quraisy. Coba saya tanya, ada nggak di Quran surat Jawa? Surat Melayu? Nggak ada. Surat Minang? Nggak ada. Surat Bugis? Nggak ada. Surat Quraisy ada. Menceritakan orang Eropa ada, surat Ar-Rum Romawi. Oke, ada surat itu. Menceritakan orang Timur Asia enggak ada. Surat Nusantara orang itu enggak ada. Jadi ya kita hendaknya tahu diri. Memang kita enggak disebut di Quran. Tapi paling tidak kita disebut dengan umum saja. Ya Bani Adam. Kita Bani Adam bukan? Iya. Tenang aja, kita ada bagian di Quran, tapi tidak diistimewakan seperti suku-suku yang disebut namanya oleh Allah. Quraisy sangat istimewa mereka. Apalagi yang istimewa lagi, suku-suku yang istimewa disebut di Quran.
bahkan lebih sering disebut daripada Quraisy. Bani Israil. Ada nggak surat Bani Israil? Apa nama lain dari surat Bani Israil? Al-Isra. Surat Al-Isra itu nama lainnya surat Bani Israil. Bani Israil sangat istimewa. Tapi bukan Israel yang sekarang. Bani Israil yang beriman tentunya. Kalau nggak beriman ya nggak istimewa. Baik, kita lanjut. Sudah berapa itu? 5 apa 6? Allah turunkan kepada mereka Quran, surat di dalam Quran, yaitu liila fi Quraisy, surat Quraisy. Kemudian sudah 7 berarti kita komplit ya. Ini 7 keistimewaan orang Quraisy yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di muka bumi. Baik, Allah dengan segala keistimewaan itu pantas kiranya Allah Ta'ala memberikan tuntutan kepada mereka. Tuntutannya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya maaf. Oh iya betul ya. Sudah yang ketiga ya sekarang. Hendaknya mereka beribadah kepada Tuhan yang memiliki Ka'bah, memiliki rumah ini. Sudah pantas Allah memberitakan demikian karena Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada mereka, banyak anugerah kepada mereka. Apa itu? Negeri yang aman, perjalanannya aman. Tadi kita belum ceritakan perjalanannya. Apa sih yang istimewa dari perjalanannya orang Quraisy? Jadi negeri seperti Mekah itu diapit dikelilingi oleh padang pasir yang luas. Kemudian baru ketemu hutan itu kalau sudah nanti mendekati ke daerah Yaman atau ke daerah Syam, itu baru ketemu hutan-hutan. Negeri dengan padang pasir seluas itu nanti juga ketemu hutan-hutan. Itu kira-kira rawan rampok nggak? Rampok itu apa sih bahasa sekarang? Begal. Tapi kalau yang bawa rombongan, yang bawa dagangan itu orang Quraisy, biasanya ada tandanya kayak bendera itu. Nah, para begal, para rampok itu tidak berani merampok kalau yang lewat rombongan Quraisy. Karena sudah tahu kebiasaan itu, rombongan-rombongan lain yang ikut berdagang ke negeri yang tujuannya sama dengan orang Quraisy itu biasanya nunggu orang Quraisy lewat, nanti mereka dompleng biar aman. Nyambung betul? Ada nggak merek bis yang dipastikan aman? Nggak ada yang berani ngerampok. Jadi kalau bis ini lewat mesti aman. Bis aman. Kalau ada bis yang begitu, orang suka nggak naik gitu Pak? Ya suka, nggak akan mau naik yang lain karena yang lain nggak aman, ini mesti aman. Quraisy kayak gitu. Jadi rombongan mereka mesti aman, tidak akan ada yang berani ganggu. Kenapa? Kok bisa aman itu kenapa? Karena ada Ka'bah. Jadi orang-orang yang berada di luar negeri itu sangat menghormati Ka'bah. Karena jejak sejarahnya ke Nabi Ibrahim tadi sangat menghormati Ka'bah. Jadi kalau mereka mengganggu orang yang mengurusi Ka'bah, nanti mereka tidak boleh masuk ke Mekah, itu masalahnya. Jadi mereka tidak berani mengganggu rombongan Quraisy. Nah, itu anugerah besar sekali. Allah berikan keamanan, kenyamanan kepada orang Quraisy karena keberadaan Ka'bah. Kalau Ka'bah nggak ada, gimana kira-kira? Kalau Ka'bah itu tidak ada di situ, itu nasib orang Quraisy gimana? Seperti disebutkan di ayat tidak mungkin. Jadi pantas ketika Allah berkata, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka yaitu orang Quraisy beribadah robba kepada Tuhan hadzal bait yang memiliki rumah. Kenapa? Karena orang Quraisy mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi itu ya karena keberadaan rumah tersebut. Kalau rumah itu tidak ada, mereka tidak akan diberikan penghormatan sebesar itu oleh Allah Ta'ala. Itu nih Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Jadi kesimpulan awalnya apa ini? Untuk ayat ketiga ini, ketika Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada seseorang, entah seseorang itu pribadi atau rumah tangga atau masyarakat luas atau negeri secara umum, maka siap-siap tanggung jawabnya juga akan semakin meningkat. Iya betul? Atau salah? Orang kalau diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, semakin banyak kelebihan yang dia dapat, seiring dengan itu tanggung jawabnya juga akan semakin besar, semakin berat. Betul begitu?
Iya, tidak usah jauh-jauh. Kita dulu ketika masih bujang belum nikah, tanggung jawabnya berat apa enggak? Ya biasa aja. Begitu sudah menikah, ya naik tanggung jawabnya. Diberikan istri, diberikan anak. Orang Quraisy ini tanggung jawabnya berat sekali. Kenapa kok berat? Karena mereka mengawal keberadaan Ka'bah di situ, jadi mereka bertanggung jawab kepada Allah untuk beribadah hanya kepada Allah dan bertanggung jawab nanti di kemudian hari untuk keberlangsungan agama Allah di muka bumi. Tanggung jawabnya dibebankan kepada orang Quraisy. Apa buktinya? Nah, itu nanti ada nabi dari kalangan orang Quraisy. Sekarang saya tanya, ada nggak nabi dari Indonesia yang original asli? Pernah baca sejarahnya belum? Yang original, bukan yang KW. KW tak banyak. Dari KW 1 sampai KW sekian banyak sekali. Tapi kalau yang asli, yang original, pernah ada nggak nabi dari Indonesia? Belum pernah dengar sejarahnya kan? Belum, nggak ada. Saya juga belum tahu sejarahnya. Kalau dulu pernah ada. Artinya ya kita tidak seistimewa itu. Allah Ta'ala mengistimewakan suku bangsa tertentu ya karena mereka punya kelebihan. Nah, seiring dengan tanggung jawab yang tidak berat, berarti kita juga punya kelebihan yang sedikit, paham ya? Jadi kalau Allah ngasih tanggung jawab yang tidak begitu berat, ya berarti sudah pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban tanggung jawab kecuali yang pas sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi kenapa di muka bumi hari ini negeri kita Indonesia, mohon maaf ini nanti tidak bisa memimpin dunia, ya karena kapasitas kita kayak gitu. Dari dulunya sudah begitu, sampai kapanpun ya akan tetap begitu. Paham betul? Coba lihat dari sisi duniawi saja, negeri kita ini memimpin di bidang apa sih? Cabang olahraga misalnya, olahraga apa? Bulu tangkis. Apa sudah nggak kalah dengan yang di luar negeri sana dari sini? Apalagi yang sepak bola juga enggak kita enggak memimpin. Kalau urusan makanan kita memimpin di dunia kan? Paling apa? Paling kalau jenisnya, maksud saya di luar negeri sana gitu, memimpin makanan terenak terlezat di dunia, urutan pertamanya dari Indonesia. Oh gitu juga? Enggak tahu, rendang nggak masuk rendang. Kalau urusan makanan yang terkenal di dunia yang mana? Dari mana, negeri mana? Halo? Italia, Prancis itu saking terkenalnya masakan mereka sampai dibuatkan film kartun oleh orang-orang Hollywood sana. Tikus di Prancis saja bisa masak. Dibuatkan film kartun, tikus saja bisa masak. Hari-hari ini Prancis mengimbau warganya untuk hidup berdampingan dengan tikus. Hidup karena saking kewalahannya warga menghadapi tikus. Tapi sekarang lagi perang katanya, lagi itu. Jadi, dan memang sudah pas menyesuaikan makanan seperti keju misalnya. Yang terbaik bukan dari Indonesia, tapi dari Eropa sana. Atau mungkin nanti dari mana? Yang antara Indonesia dengan Australia itu New Zealand. Jadi masing-masing negeri Allah berikan kelebihannya sendiri-sendiri. Tapi seiring dengan kelebihannya itu nanti tanggung jawabnya semakin besar, semakin berat. Negeri Mekah itu Allah berikan banyak kelebihan. Apa dimulai sejak kapan sejarah negeri Mekah itu? Yang kita tahu tentu sejak Nabi, kabarnya sejak Nabi Adam. Nanti baru dipertemukan oleh Allah dengan ibunda Hawa di negeri Mekah sana. Tapi nanti puncaknya negeri Mekah itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi ke Nabi Ibrahim. Itu awal mula sejarah manusia menghuni negeri Mekah. Baik, kita lanjut. Nah, terus nanti akan diwariskan keistimewaan itu kepada anak cucu mereka, yaitu bangsa Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Pantas Allah meminta kepada mereka untuk ibadahnya kepada Allah. Jadi seiring banyaknya nikmat yang Allah berikan, maka ingat tanggung jawabnya semakin berat. Jin nama betul kalau itu? Iya, sama kita juga begitu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yaitu Tuhan yang telah memberikan kepada mereka makan dari kelaparan dan memberikan keamanan ketika mereka ketakutan. Nah,
Makan itu maksudnya ya gampang, ini tidak rumit tafsirnya, karena yang dimaksud negeri Mekah itu negeri yang tandus. Ada yang pernah kesana gitu untuk umrah atau haji? Udah lihat keadaan negeri Mekah kayak apa? Itu kalau nggak ada bangunan Bapak Ibu, di sana isinya cuma gunung dan bukit batu serta pasir-pasir itu aja. Bukit batu tandus, tanaman susah tumbuh, hewan nggak bisa hidup. Ini negeri kayak gini nih, negeri kayak gini. Itu dihuni oleh orang, dan orang yang tinggal di situ tidak kelaparan. Itu kan istimewa. Apalagi hari ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana doa Nabi Ibrahim? Warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim itu di surat Al-Baqarah. Ya Allah, berikan rezeki kepada penduduk negeri Mekah ini berupa buah-buahan. Coba lihat, mintanya buah apa? Buah-buahan. Negeri isinya batu, airnya susah, nggak ada tanaman yang tumbuh, tapi mintanya malah buah. Mintanya malah buah. Nyambung nggak ini? Hah? Jadi kan kalau melihat lahannya subur, dan jangan seorang petani, terus punya harapan apa terhadap lahan itu? Hah? Sayur, ditanami sayur, dapat duit. Ini loh Nabi Ibrahim lihat lahan tandus isinya batu kayak gitu, batunya keras kan. Orang Arab itu kalau bikin rumah nggak perlu bikin fondasi, nggak perlu bikin fondasi, karena cukup itu batu diratakan saja, tinggal dibangun aja di atasnya. Fondasinya menghujam jauh ratusan meter ke dalam tanah. Nah, di sini waktu tok, jenengan bikin fondasi batunya berapa meter? Fondasinya berapa meter ke bawah? 45 cm, setengah meter. Itu aja mahal banget. Lah ini mereka bikin bangunan, fondasinya ratusan meter ke bawah sana. Di sini batu keras, batu utuh. Jadi itu istimewanya mereka. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ketika Nabi Ibrahim melihat negeri yang isinya batu tok itu malah minta buah-buahan. Masuk akal enggak? Masuk akal apa tidak? Yang masuk akal. Ya dengan kalau dengarkan Nabi Ibrahim doa kayak gitu mesti geleng-geleng. Ini orang ngawur. Tapi Nabi Ibrahim ya memang bukan orang biasa. Beliau nalarnya tidak sama dengan kita. Jadi untuk kaitannya dengan Tuhan itu jangan dinalar seperti kita menalar manusia. Tuhan bisa melakukan apa saja. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu ya jangan nanggung. Doanya yang aneh-aneh sekalian, tapi ya tetap diukur dengan kemampuan kita. Ya Allah jadikan saya presiden, ya orang mungkin. Tapi ya doa yang aneh ya silakan, tapi ya diukur juga dengan kapasitas kita. Nabi Ibrahim itu doanya aneh-aneh, unik-unik Nabi Ibrahim itu doa. Maka Allah abadikan doa yang unik-unik itu diabadikan oleh Allah. Minta buah-buahan di negeri yang tandus. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Coba dengan hari ini kalau ke Mekah, itu nyari buah apa saja ada. Oke, korma itu tumbuhnya di mana sih paling banyak? Enggak, bukan di Mekah. Di Madinah, di Mesir, di Turki itu datang rombongan korma ke Mekah sana. Apalagi buah yang lain. Apel ada nggak apel di Mekah? Ada apel, ada anggur, macam-macam buah ada sana. Pisang juga ada. Buah dari mana? Tumbuhnya mana? Tumbuhnya di tempat lain diantarkan orang ke situ. Itu doanya Nabi Ibrahim. Tumbuhnya di tempat lain diantarkan orang ke negeri itu. Apa sih maksudnya? Ini loh Bapak Ibu, kalau suatu negeri itu mau beriman kepada Allah, mau setandus apapun negerinya, sepesimis apapun orang terhadap negeri itu, Allah buat negeri itu jadi makmur sejahtera. Walaupun SDA-nya, sumber daya alamnya itu di mata orang nggak ada SDA-nya sama sekali, nggak ada harapan, tapi negeri itu Allah buat makmur. Allah punya caranya sendiri. Kalau mau beriman. Tapi kalau tidak mau beriman, negeri yang gemah ripah Allah jinawi, Allah bikin sengsara, penduduknya akan dibikin sengsara. Bahkan bisa jadi negeri termiskin di dunia. Walaupun sumber daya alamnya luar biasa kayanya. Tapi kalau nggak mau beriman, nggak mau beribadah kepada Allah, Allah miskinkan. Apa ada begitu? Ada, di zaman dulu sudah ada. Nah, kita sebelum ke sana kita baca ayat. Ada di surat An-Nahl ayat 112 113. Dengan nanti bisa lihat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Ada di surat An-Nahl. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan. Maksudnya di zaman dulu itu sudah pernah ada kejadian. Suatu negeri yang dahulunya aman dan tentram, aminatan mutmainnatan. Aminah itu aman, mutmainnah itu tentram. Kalau gemah ripah loh jinam itu terjemahannya apa? Terjemahan bahasa Indonesianya yang pas? Kalau bahasa Qur'annya aminatan mutmainnah. Aminatan mutmainnah. Di ayat lain nanti disebut dengan kata baldatun thayyibah, negeri yang thayyib, yang baik. Kalau di ayat ini aminatan mutmainnah, negeri yang aman dan negeri yang nyaman, aman dan nyaman. Ya'tiha rizquha, Allah berikan ke negeri itu rizkinya, rawadan min kulli makanin, dari segala penjuru tempat. Fakafarat bi an'amillah, lalu penduduk negeri itu tidak beriman kepada Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, akhirnya Allah hukum penduduk negeri itu dengan kelaparan dan ketakutan. Jadi negeri yang makmur, sentosa, aman, ternyata kalau tidak beriman nanti Allah balik keadaannya menjadi negeri yang penuh dengan kelaparan dan ketakutan. Kalau lapar berarti gimana? Kekurangan bahan makanan. Kalau takut berarti negeri yang tidak aman, negeri yang isinya konflik aja. Kita kan nggak mau. Oh, kita dengar berita begal aja kan nggak senang. Itu ya. Di sini aman nggak? Aman aja. Makanan jaringan payah nggak di sini? Susah nggak cari makanan? Oh, cari makan tak susah. Kalau makan kayaknya beda ya. Kalau cari makan dengan cari makanan itu dua hal yang berbeda. Beda masalah? Oh beda. Kita lanjut. Kenapa Allah berikan hukuman begitu ya? Karena apa yang mereka lakukan sendiri. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Padahal sudah Allah datangkan kepada negeri itu. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, Allah datangkan kepada mereka rasul dari kalangan mereka sendiri. Fakadzabuhu, tapi rasul itu justru mereka dustakan. Fa'akhadhahumul adzabu wa hum zalimun. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka azab karena mereka zalim. Baik, Bapak Ibu, saya beri contoh sedikit. Dulu itu ada negeri yang aminatan mutmainnah. Tadi kita sebut juga dengan baldatun thayyibah. Nanti disebut di surat yang lain. Surat apa? An-Naml, surat Semut. Surat Semut itu menceritakan negeri yang pernah menduduki ranking pertama paling makmur di dunia. Oke, surat Semut. Halo. Surat Gajah surat apa? Surat Al-Fil. Surat Gajah dengan surat Semut itu ada kaitannya. Kaitannya apa? Surat Gajah, Allah ceritakan tentara gajah itu dari mana? Dari negeri mana? Ethiopia. Bukan, pasukan yang mau meruntuhkan Ka'bah itu berangkat dari negeri mana? Yaman. Gajahnya dari Afrika, dari Ethiopia. Pasukannya, iya, di Yaman kan nggak ada gajah. Itu gajahnya hadiah dari Raja Najasyi kepada Abraha di Yaman. Abraha itu siapa? Abraha itu adalah nanti di surat Al-Fil aja kita bahas ya. Kalau bahas sekarang nanti surat Al-Filnya nggak bahas. Nanti urutannya apa nih? Surat Al-Fil setelah ini. Surat Semut dengan surat Gajah itu ada kaitannya. Surat Semut menceritakan negeri Sabah nanti ada. Surat Sabah juga ada. Surat Sabah ada. Di surat Semut juga ada. Surat Semut itu berarti Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Kemudian di surat Sabah itu negeri Sabah. Ratu Balqis itu salah satu raja di negeri Sabah. Surat Gajah itu menceritakan negeri Yaman. Apa hubungannya itu? Negeri Sabah itu
yang tempat Ratu Balkis berkuasa itu lokasinya ada di Yaman. Lokasinya ada di negeri Yaman, bukan di Wonosobo gitu. Nanti Sabang, Wonosobo, Sleman, Jogja. Enggak nyoba, enggak itu ngarang aja. Ngarang. Enggak ada nabi dari Sleman orang. Nabi Sulaiman itu di Syam. Ya kan bisa bayangkan Nabi Sulaiman ke negeri Sabah sana jauh Pak. Dari Syam ke Yaman jauh. Itu jarak tempuh sekitar 2000 km. 2000 km dari mana? Dari Aceh ke Surabaya berapa kilo? Sekitar 2000 km ya. Dari Medan berapa Pak? Jauh kan? Kan udah sampai 2000 lah, udah sampai 2000. Oke, kita lalu nanti dicek sendiri aja di Google Maps. Kok kita cerita ke sana? Iya, karena kita ingin ceritakan dulu Allah pernah membuat sebuah negeri sangat makmur. Itu letaknya di Yaman, negeri Sabah. Di pegunungan letaknya. Lokasinya di daerah Son'a. Kalau hari ini jadi ibu kota Yaman. Itu ada sebuah bendungan yang sampai hari ini bendungannya masih ada. Namanya Bendungan Ma'arib. Itu hasil karya orang-orang di negeri Sabah. Negeri Sabah itu cikal bakalnya bangsa Arab. Cikal bakalnya bangsa orang-orang Madinah, suku Aus dan Khazraj itu bersumber dari negeri Sabah. Jadi mereka orang-orang yang lolos dari hukuman Allah Ta'ala nanti mengungsi sampai ke negeri Yasrib atau sekarang namanya Madinah. Nah, negeri Sabah itu apa yang saya mau ceritakan? Itu negeri impian, yang Allah sebut baldatun thayyibah, itu negeri impian. Kata thayyibah di dalam Quran, seingat saya Allah sebut 7 kali. Dua atau 3 kali untuk menyebut, 1 kali untuk menyebut lokasi di bumi, 2 kali untuk menyebut 2 hal yang lain, kemudian 3-4 kali itu untuk menyebut keadaan di surga. Jadi negeri yang Allah sebut dengan kata thayyibah itu yang pertama Allah sebut berulang kali yaitu surga, dan 1 kali Allah sebut bumi. Di bumi ada negeri thayyibah yaitu negeri Sabah. Artinya keindahan negeri Sabah itu Bapak Ibu itu bisa dikatakan miniaturnya surga. Istimewanya dari mana? Kualitas airnya terbaik di dunia, kualitas cuacanya, udaranya terbaik di dunia. Saking hebatnya negeri Sabah itu kata para ulama, itu negeri tidak ada hama, tidak ada hama. Tikus nggak ada, ulat nggak ada, nyamuk nggak bisa hidup di situ. Betul, lalat nggak ada, negeri nggak ada hama. Jadi penduduk negeri Sabah itu kalau panen buah itu nggak ada ceritanya manjat pohon buah dipetik, itu nggak ada. Mereka nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau panen buah itu cukup masuk ke ladang buahnya. Nanti biasanya yang panen ibu-ibu, itu nanti bawa keranjang buah di belakang pohonnya, terus masuk lewat antara 2 kalimat itu, 2 untuan itu kan ada jalan di tengahnya. Nanti mereka tinggal menghentakkan kakinya agak keras sedikit sambil jalan. Itu buah yang matang sudah jatuh sendiri. Betul, masuk ke ininya, keranjang buahnya. Dan nggak ada buah yang bosok di sana, nggak ada. Itu negeri bebas hama, bebas hama. Oke, radius sekian ratus kilometer luar biasa negerinya. Kualitas airnya jernihnya luar biasa, langsung bisa diminum. Jadi air yang ada di got-gotnya penduduk negeri Yaman itu, penduduk negeri Sabah, itu bisa langsung diminum air. Jadi orang-orang negeri Sabah kalau mengadakan safar ke luar negeri atau safar masih di lingkungan negeri mereka, tidak pernah bawa bekal makanan dari rumah. Karena sepanjang jalan ada air bersih, sepanjang jalan ada buah-buahan yang tersedia siap makan. Dan yang paling menarik, penduduk negeri Sabah itu tidak pernah bingung memarkir kendaraan. Karena itu negeri aman, tidak ada maling. Jadi hama berupa hewan tidak ada, hama berupa manusia juga tidak ada. Maling kecil-kecilan tidak ada, apalagi maling tidak ada. Itu negeri masyarakat. Negeri impian itu loh, impian. Hah? Enggak ada Pak, enggak ada. Negeri impian. Negeri impian. Tapi negeri sehebat itu sampai disebut kata thayyibah, aminatan mutmainnah, itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala begitu saja karena penduduknya nyembah matahari. Tidak boleh dihancurkan.
Dan cara Allah menghancurkan sederhana, cukup dikirimkan tikus. Tikus Allah menghancurkan negeri itu dengan tikus. Tikusnya gede-gede. Kucing aja takut dengan tikusnya. Betul Pak? Tikus liar. Jadi Allah kirimkan itu apa? Menghancurkan bendungan. Jadi yang paling dibanggakan penduduk negeri Yaman, negeri Sabah adalah bendungannya itu, bendungan Ma'arib itu. Itu kualitas airnya terbaik. Bikin bendungan di puncak gunung Pak, ini kan banyak. Jadi air gunung itu ditampung, itu nanti jadi kebutuhan tanam, kebutuhan makan konsumsi orang-orang. Air gunung itu luar biasa. Tapi Allah hancurkan bendungannya, airnya yang melimpah itu Allah justru pakai untuk menghukum mereka. Air yang sangat mereka banggakan itu dipakai oleh Allah untuk menghukum mereka. Akhirnya nanti negeri Sabah itu jadi negeri yang tandus, gak bisa ditanami. Kemudian makanan kalau ada tumbuhan yang berbuah di situ, itu buahnya pahit, gak bisa dikonsumsi. Sampai hari ini kabarnya masih seperti itu. Jadi itu hukuman dari Allah Ta'ala. Negeri yang begitu makmurnya, kalau nggak beriman, dimusnahkan Allah Ta'ala, diubah keadaannya penuh dengan kelaparan dan ketakutan. Oke, sampai di sini nyambung. Jadi kalau salah satu ciri Allah akan menghancurkan suatu negeri, kalau bercampur dengan negeri Sabah tadi, Allah kirim tikus. Jadi kalau di sebuah negeri sudah banyak tikusnya, ini berarti terutama tikus yang gede-gede tadi, yang kucing aja takut. Tikusnya yang sekolah itu, yang sarjana itu. Kalau tikusnya kayak gitu sudah merajalela, sampai kucingnya aja takut. Kucingnya itu biasanya yang bajunya coklat-coklat. Nah, kalau kucingnya aja takut dengan tikusnya, berarti ini sudah alamat negeri itu akan dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Siap-siap. Tomenjir yang takut baik, Bapak Ibu Saudara itu hikmah saja, hikmah nanti dengan belajar sendiri tentang negeri Sabah. Jadi kalau ingin menyebut negeri kita ini dengan sebutan Baldatun Thayyibah, negeri yang gemah limpah Jinawi, nanti dulu. Kalau ingin menyebutnya dengan negeri yang Baldatun Thayyibah, nanti dulu. Kalau ingin dibandingkan dengan negeri Sabah, baca dulu sejarahnya negeri Sabah seperti apa. Baik, sebaliknya Allah buat negeri yang tandus, kekurangan air, kekurangan bahan makan, tapi jadi makmur luar biasa karena penduduknya beriman kepada Allah. Itu negeri Mekah. Itu negeri Mekah. Ternyata Allah beri anugerah mereka apa? Rizkinya bukan dari atas bumi, tapi malah dari dalam bumi. Dari dalam buminya. Minyak maksudnya. Negeri yang kaya dengan minyak. Negeri Saudi, negeri Arab. Nah, buah-buahannya Allah kirimkan dari negeri-negeri yang lain. Itu dikirimkan ke sana. Baik, kesimpulannya itu, jadi kalau kita ingin dimakmurkan oleh Allah Ta'ala, ternyata tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam. Itu bukan apa-apa. Tapi yang kita andalkan adalah SDM. Kita harus mengubah SDM di sebuah negeri jadi SDM yang beriman, yang bertakwa. Kalau ingin negeri itu dimakmurkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk ini mungkin ya paling kecil lingkup rumah tangga kita dulu. Bapak Ibu, para bapak, para suami, istri ingin dimakmurkan rumah tangganya, berarti yang pertama langkahnya beriman, bertakwalah kepada Allah agar nanti Allah makmurkan. Kalau ingin kampung kita dimakmurkan Allah, jadilah penduduk kampung yang beriman, yang bertakwa. Kalau perumahan ya jadilah warga perumahan yang beriman dan bertakwa. Saya tutup kajian tafsir surah Quraisy pada pagi hari ini dengan firman Allah Ta'ala ada di surat Al-A'raf. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ayatnya sangat populer. Ini ayat sering mungkin kita dengarkan. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, pasti kami akan membukakan untuk mereka alaihim barokatin
mesti akan terpesona dengan kalimat yang Allah sebutkan. Barokatin ini bentuk jamak, dari kata barokah. Barokah itu cuma satu, tapi kalau barokat itu berarti banyak. Yang lebih istimewa lagi, bentuk jamak ini tidak menggunakan alif lam di depannya, bukan al barokah itu kan, tapi barokah. Apa fungsinya? Ini lebih istimewa. Dia jadi abstrak. Ketika tidak menggunakan alif lam, dia jadi universal. Dan menggunakan lafal jamak berarti tanpa batas, unlimited. Jadi Allah akan membuat negeri yang kaumnya beriman itu dipenuhi dengan barokah. Barokahnya dari mana? Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dan bentuk barokahnya apa? Tidak Allah kasih tahu. Hanya menggunakan kata barokah. Bentuk barokahnya banyak sekali. Bisa apa saja, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Walaki kadzabu, tapi penduduk negeri itu malah mendustakan mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Fa'akhadnahum, akhirnya kami hukum penduduk negeri itu dimakan karena perbuatan mereka sendiri. Begitu hadirin Allah. Jadi kalau kita ingin makmur, ingin sejahtera hidupnya, maka mulailah dari diri kita dulu, beriman dan bertakwa. Kita sih pengennya penduduk negeri ini semuanya beriman dan bertakwa. Jadi negeri yang tadi yang dibukakan banyak berkah oleh Allah Taala, baik di langit maupun di bumi. Sebagai penutup dari kami, ayat ini semoga bermanfaat. Mari kita terus beriman, kita terus bertakwa, terutama para bapak, para kepala rumah tangga, kepada para suami. Jadilah suami yang beriman dan bertakwa kepada Allah, agar Allah bukakan untuk kita dan rumah tangga kita berkah-berkah yang banyak sekali, baik dari langit maupun dari bumi. Walaupun tentu tidak akan seistimewa yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, tidak akan seistimewa seperti yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Sebagai tambahan, jenengan mau diberikan keistimewaan seperti orang Quraisy? Mau betul? Siap dengan tanggung jawabnya? Itu masalahnya. Rasulullah pernah berkata, al-imamatu min Quraisy. Al-imamatu min Quraisy. Kepemimpinan dunia itu ada di tangan orang Quraisy. Maksudnya orang Quraisy itu bertanggung jawab untuk memimpin dunia. Kalau dunia dalam keadaan kacau, yang disalahkan adalah orang Quraisy. Orang Quraisy yang mana? Orang Quraisy yang mana? Dan negeri ini sekian ratus tahun lamanya dipimpin oleh orang Quraisy dan makmur yang luar biasa. Siapa saja itu? Itu coba lihat masa Nabi, masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini orang Quraisy semua. Masa Bani Umayyah itu orang Quraisy. Bani Abbasiyah itu juga orang Quraisy. Ini kalau dihitung waktu itu sekitar hampir 1000 tahun lamanya, 1 milenium. Bumi ini pernah makmur, pernah berjaya, dipimpin oleh orang Quraisy. Tapi bumi ini sekarang keadaannya gimana? Terutama orang Muslim gimana hari ini? Ya nanti jangan cari sendiri nih jawabannya. Jadi ketika orang-orang yang Allah bebankan untuk memimpin dunia ini sedang tidak menjalankan tanggung jawabnya, maka efeknya akan terasa sampai ke kita di negeri yang di pelosok-pelosok. Baik, hadirin Allah, demikian dulu, semoga bermanfaat. Ingat-ingat, semakin banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, berarti seiring dengan itu tanggung jawab akan semakin besar. Pengen dapat karunia yang banyak tapi tidak pengen bertanggung jawab, ya nggak bisa. Karena orang biasanya hanya pengen dapat tanggung jawab, pengen dapat karunianya yang banyak tapi tidak mau bertanggung jawab. Itu tidak mungkin bisa. Jadi kalau Anda ingin dapatkan karunia yang banyak, siap-siap dengan tanggung jawabnya yang juga besar. Kalau Anda tidak ingin bertanggung jawab atau tidak ingin punya tanggung jawab yang besar, berarti kan dibalik aja. Berarti jangan minta karunia yang banyak. Paham betul, Bapak Ibu? Halo. Nah, ini sudah selesai, tinggal 2 menit sampai jam 7:15. Jadi orang-orang yang tidak punya karunia yang besar, ya jangan dikasih tanggung jawab yang besar, karena dia tidak mungkin sanggup untuk memikulnya. Orang-orang yang tidak punya karunia yang besar, jangan diberi tanggung jawab yang besar, karena tidak mungkin sanggup dia pikul. Itu kira-kira. Dan orang-orang yang diberikan karunia yang besar, hendaknya dia harus sadar diri, dia harus siap dengan tanggung jawab yang juga besar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji di pagi hari ini. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita di 10 hari terbaik kemarin, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, mulai dari zikirnya, sholatnya, puasanya, mungkin infak sedekahnya, dan puncaknya kemarin adalah kurban. Bagi Bapak Ibu yang menjadi shahidul kurban, semoga kurbannya Allah terima, mengadaan amalnya, dosa-dosanya dihapuskan dari ujung rambut sampai ujung kuku, kemudian jadi kendaraan yang memudahkan panjenengan untuk masuk surga, dan semoga dari kurbannya panjenengan itu melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Kok begitu? Iya, karena kurban itu dulu Allah gunakan untuk mengganti sosok anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail. Jadi dalam kurban terselip doa dan harapan agar para shahidul kurban diberikan anak yang soleh dan solehah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Semuanya saya kembalikan kepada saudara pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang diberikan untuk pagi hari ini. Ada yang bertanya? Ada? Gak ada? Baik, kita tutup. Untuk kajian rutin Ahad pagi hari ini, kita sebelum saya tutup dengan kami mengucapkan jazakallahu khairan pada donatur untuk makan pagi bersama, dan juga kepada para jemaah. Hanya doa yang mampu kami sampaikan